Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HBD Production. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Let's go. Hidup manusia itu tidak akan pernah terlepas dari namanya masalah dan ujian. Jadi karena dari sanalah manusia tersebut itu kelihatan berkualitas. Perbedaannya, bisakah dia mengatasi masalah tersebut atau justru semakin terbenam dengan permasalahan tersebut. Besar kecilnya masalah tak lepas dari kondisi pikiran kita sendiri. Terkadang tanpa disadarinya, sebuah masalah kecil bisa menjadi besar karena pikiran Anda yang mengondisikan seperti itu. Jadi, ketika terjadi permasalahan, pastikan pikiran Anda itu tidak terbawa arus yang ada di dalam permasalahan tersebut. Ingat juga, tak ada masalah yang tanpa solusi. Anda hanya butuh pikiran yang jernih untuk mengetahui cara menghadapi masalah-masalah yang datang bertubi-tubi dan membelit hidup Anda. Jadi di sini HBD Production dikutip dari beberapa sumber akan sedikit memberikan tips-tipsnya bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Jangan lupa tonton habis video ini dan let's go. Oke, yang pertama adalah berserah diri. Jadi, Anda tidak akan pernah bisa menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi pikiran dan hati yang gundah gulana tentunya ya. Jadi, untuk mengondisikan pikiran dan hati kita untuk jadi lebih tenang, maka kita harus membuka pikiran kita sendiri itu secara positif untuk menghadapi masalah tersebut. Salah satunya adalah berserah diri. Ya, jadi berserah diri mendapatkan ketenangan batin, jiwa tentunya. Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan pernah memikul beban masalah itu sendirian, gitu kan. Karena memang kekuatan manusia itu ada batasnya. Lebih baik kita curhat tengah malam, atau ya kita ngomonglah kepada Tuhan yang Maha Esa, atau bagi yang muslim sama Allah pencipta, ngomong dan sebagainya. Pasti ada jalan keluar yang terbaik asal kita benar-benar berserah diri. Jadi berserah diri ini bukan kita tidak melakukan apa-apa loh. Jadi berserah diri ini kita percaya dan yakin. Kalau kita beragama misalkan beragama Islam, kita percaya dan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan hambanya dari berbagai macam masalah dan solusinya. Itu yang pertama adalah berserah diri. Kemudian yang kedua adalah temukan akar permasalahan. Ya, jadi Anda bisa menemukan akar permasalahan itu sendiri. Jadi ketahui dan pahami juga apa masalah yang melingkupi hidup Anda. Dengan demikian Anda akan punya arah yang jelas dan tepat dalam menemukan solusinya. Dengan mengetahui akar permasalahan yang jelas, Anda pasti bisa mengetahui dengan benar bahwa upaya yang sudah berjalan di track yang benar. Jangan sampai Anda berjibaku mencari solusi, ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang tengah dihadapi. Coba telisik lebih dalam lagi, atau kita sedikitlah menoleh ke belakang. Bagaimana awal mulanya masalah itu kok bisa muncul begitu? Bisa jadi masalah tersebut muncul dari hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi kita mikir yang baik-baik ternyata tidak gitu loh. Atau menjadi penyebab pemicu masalah tersebut. Jadi kita harus flashback lah, kira-kira masalahnya apa sih yang kok bisa
timbul gitu kan. Awal mulanya di mana? Cari ya titik akar permasalahannya di mana gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Jadi hal yang harus Anda camkan saat mencari atau saat mengatasi masalah adalah tidak membesarkan masalah yang ada. Jangan ada bumbu penyedap dalam masalah yang dihadapi atau yang kita jalani, karena hal itu justru akan membuat masalah menjadi tidak sedap alias lebih buruk lagi. Jadi mereka yang sering membesar-besarkan masalah adalah yang sering menderita oleh pikiran mereka sendiri. Maka itu, pastikan pikiran-pikiran Anda tetap terkontrol dan tidak membuat hidup Anda menjadi yang lebih buruk. Namun, bukan berarti Anda juga harus mengecilkan masalah. Berikan porsi yang sesuai pada masalah tersebut. Jangan berlebihan, jangan pula dikurangi, sehingga Anda bisa menemukan cara yang paling tepat dan bijak untuk mengatasi masalah tersebut. Pendeknya kata itu, jangan mempersulit diri dengan membesarkan masalah dari kondisi yang sebenarnya. Tuh. Kemudian selanjutnya, yang keempat, lihat dari sudut pandang yang lain. Boleh jadi ketika masalah menghampiri, Anda hanya terpaku dengan pandangan dan cara berpikir Anda sendiri. Jadi ada baiknya coba Anda keluar dari sudut pandang itu. Gunakan sudut pandang yang lain. Atau misalkan Anda sedang bertengkar dengan pasangan, pasti akan ada banyak ego itu yang muncul tuh. Ya kan? Saat itu masing-masing pihak pasti akan bersikukuh dengan sudut pandang mereka sendiri, bahwa menurut sudut pandang mereka itu adalah yang paling benar. Dan kalau sudah seperti itu tuh sulit itu untuk mencari perdamaian di muka bumi ini kan. Jadi, dan pertengkaran itu sulit diakhiri kalau sama-sama egonya itu cara pandangnya menurut saya benar, tidak melihat dari cara pandang lain. Jadi karena itu, ketika hati dan pikiran kita sudah lebih tenang, coba melihat dari sudut pandang orang lain. Pasti Anda akan menemukan sesuatu hal yang berbeda. Jadi sesuatu inilah yang harus Anda pahami, sehingga bisa sama-sama menemukan solusi yang paling pas terhadap masalah tersebut. Kemudian yang kelima, berpikir positif. Jadi Anda tidak akan bisa menemukan cara mengatasi masalah ketika pikiran Anda itu dipenuhi hal-hal negatif. Saat berprasangka buruk memenuhi pikiran dan hati, maka Anda akan menemukan jalan yang lebih gelap lagi, bukan jalan terang yang bisa membimbing Anda mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi berpikir positif ini menjadi salah satu jalan yang harus Anda lalui jika ingin bisa mengatasi masalah. Dengan kondisi ini, pikiran Anda akan jauh lebih terbuka, termasuk mau menerima masukan dari pihak-pihak lain terhadap masalah yang Anda hadapi. Jadi dengan berpikir positif, Anda pun akan terbantu mengurangi beban akibat masalah tersebut. Jadi saat beban sudah terasa lebih ringan, pikiran Anda pun akan otomatis lebih jernih dan mampu melihat jalan yang harus ditempuh itu dalam mendapatkan solusinya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi diri. Jadi apapun masalah yang menimpa Anda, sebaiknya tetap selalu mawas diri. Lihat lebih dalam apakah masalah yang terjadi lebih banyak muncul karena kesalahan Anda sendiri atau bukan. Mengevaluasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan menjadi upaya yang tidak boleh Anda lewatkan saat menemui masalah. Melakukan introspeksi diri juga akan menjauhkan Anda dari kemungkinan menyalahkan orang lain atas masalah yang melanda. Tindakan ini jauh lebih sportif dan mulia dibanding melempar kesalahan kepada orang lain. Bertobat dari segala kesalahan, maka akan dibantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi kita harus introspeksi diri, kita harus bisa melihat kira-kira masalah tersebut itu atas kesalahan sendiri atau bukan, gitu kan. Jadi
dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang dan positif lah, insya Allah semua masalah-masalah yang dihadapi itu akan cepat mendapatkan solusinya dan akan cepat selesai. Mungkin itu saja tips-tips berbagai cara untuk menghadapi masalah yang sering kita lalui ataupun kita temui. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau menurut kalian tips ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di HBD Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.